Kalau DPR nggak merespon ini serius ya, artinya kita akan lihat simpulan bahwa DPR ini memang bukan Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya, tapi lebih terlihat sebagai Dewan Perwakilan Partai misalnya. Jadi kita berharap pada moral dan etik elit politik kita nggak bisa. Lalu kita berharap ada supremasi hukum yang bisa menegakkan perkara-perkara kejahatan, korupsi, macam-macam, Kak. Nggak bisa juga. Ketika dua-duanya nggak ada, Kak, maka tadi saya katakan, ya kita nggak bisa menyalahkan juga kalau kemudian mahasiswa, rakyat, dan lain-lain kemudian dia memilih jalannya sendiri. Bahwa pemerintahnya membawa catatan pembawaan yang membawa problem hukum dan problem politik dan problem yang lainnya, dia akan sulit untuk membawa sebuah negara mengalami kemajuan atau mengatasi problem-problem itu. Sangat sulit. Nah, yang kedua, bahwa persoalan ini, surat itu diajukan oleh orang-orang yang dulu pernah punya jabatan strategis di tentara. Ada yang mantan panglima tentara, ada mantan komandan Kopassus, di situ ada semua, ada mantan komandan marinir dan lain-lain. Banyak jalan-jalan strategis orang di dalamnya. Artinya ini juga problem serius di lapisan elit, bahwa ada elit tentara yang memahami bahwa pemerintahnya sedang mengalami problem yang sangat serius sih, kira-kira. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika surat itu sampai kepada DPR, sudahkah diterima oleh DPR, lalu DPR akan membacakannya di paripurna? Secara administratif sebetulnya itu dibacakan biasa, bahwa DPR menerima surat dari para purnawirawan, baik mereka jenderal maupun non-jenderal yang jumlahnya ratusan orang, itu hampir 300 orang lebih ya. Itu akan dibacakan oleh DPR bahwa menerima surat itu. Nah, problem yang tadi disodorkan oleh Mas Jenderal Arifin Mokhtar, menurut saya memang itu problem utama dari proses impeachment loh. Karena proses yang terjadi di DPR itu bisa panjang dan bisa memungkinkan menimbulkan persoalan-persoalan batat jika DPR itu tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang problem ini. Karena nanti akan muncul narasi yang bisa ditangkapkan secara subjektif oleh publik atau secara liar oleh publik. Maka DPR akan segera memutuskan untuk misalnya membentuk pansus untuk menyelidiki perkara korupsi ini, bisa, atau perkara pengajuan impeachment dengan data-data yang di dalamnya disebutkan ada perkara korupsi, misalnya ada perkara dugaan korupsi ya, dugaan kuat korupsi, ada perkara perbuatan tercela dengan adanya akun Bu Fafa misalnya dan lain-lain. Dan ada juga di dalam alasan dari surat yang diberikan oleh Purnawirawan itu, misalnya mereka menyebutkan bahwa proses naiknya Gibran menjadi Wapres ada persoalan hukum di situ kalau didasari oleh undang-undang tentang Mahkamah Kehakiman. Kalau DPR nggak merespon ini serius ya, artinya kita akan lihat simpulan bahwa DPR ini memang bukan Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya, tapi lebih terlihat sebagai Dewan Perwakilan Partai misalnya. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini di NES 2045 yang membahas seputar perpolitikan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentu saja kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya, yaitu tentang asal-usul munculnya tuntunan pemakzulan Gibran. Ya, ini ada berita dari tempo.com Jakarta. Saya akan membacakannya agar kita sama-sama menyimak dan memahaminya satu sama lain. Usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada medio April 2025. Dorongan tersebut menjadi pembicaraan publik saat kabinet Prabowo Gibran memasuki bulan ke-7 pemerintahan mereka. Usulan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Organisasi pensiunan TNI itu memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Dengan tanda kutip, semua yang kami sampaikan adalah untuk membantu pemerintahan serta bangsa dan negara, kata mantan Komandan Pasukan Khusus Sunarko kepada Tempo pada Senin 28 April 2025. Prabowo melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto berkomunikasi dengan para purnawirawan TNI. Wiranto mengatakan Prabowo berterima kasih atas usul mereka, namun masih perlu waktu untuk mempelajari usulan pencopotan Gibran. Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran, putra mantan Presiden Jokowi Widodo, dalam acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat pada 17 April 2025. EKS Komandan Pasukan Khusus Sunarko membacakan sikap yang juga ditandatangani oleh 332 pensiunan perwira menengah dan perwira tinggi TNI. Selain usulan pemakzulan Gibran, ada 7 sikap lainnya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Di antaranya soal pengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih kecuali pembangunan ibu kota Nusantara hingga menghentikan sejumlah proyek strategis nasional. Sunarko mengklaim para purnawirawan TNI telah mengkaji usulan-usulan itu termasuk soal pemakzulan Gibran. Mereka juga melakukan diskusi dengan para tokoh nasional. Para purnawirawan juga mengklaim mendapat banyak masukan dari masyarakat. Pernyataan ini juga berasal dari aspirasi masyarakat, tidak hanya purnawirawan, ucap Sunarko. Usulan pemakzulan Gibran tidak muncul tiba-tiba. Menurut Sunarko, kelayakan Gibran sebagai pemimpin negara bisa dipermasalahkan hingga saat pencalonannya sebagai wakil presiden. Sunarko berujar salah satu pertimbangan pemakzulan Gibran adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan presiden 2024. Pelanggaran itu dia nilai terjadi saat Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK, mengabulkan putusan penurunan syarat usia calon presiden wakil presiden. Putusan tersebut memuluskan jalan Gibran menjadi wakil presiden. Seorang anggota Forum Pensiun TNI menyebut usul pemakzulan Gibran sudah menjadi pembicaraan mereka sejak Pilpres 2024. Keinginan mengusulkan wacana itu menguat setelah muncul akun media sosial bernama Fufu Fafa yang diduga milik Gibran. Dugaan itu membuat forum menilai Gibran tidak layak menjadi pemimpin negara. Akun Fufu Fafa pernah mengunggah konten dengan sentimen negatif kepada Prabowo menjelang Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo bersaing 2 kali dengan Jokowi. Dalam kedua Pilpres tersebut, Gibran membantah memiliki akun Fufu Fafa. Selain itu, Forum Purnawirawan TNI juga menilai Gibran tak sejalan dengan asta cipta pemerintahan Prabowo. Mereka menilai Gibran kerap bermanuver untuk kepentingan politiknya tanpa memberikan kontribusi berarti dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Istana telah menjelaskan sikap Prabowo terhadap tuntutan para purnawirawan dengan tanda kutip, bagi presiden tuntutan itu tidak mudah, karena itu presiden perlu mempelajarinya lebih dulu. Itu masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto di kantor Kepresidenan Jakarta pada Kamis 24 April 2025. Wiranto menyebut Prabowo tidak akan menjawab permintaan forum yang berada di luar kekuasaannya sebagai presiden. Usulan-usulan
yang bukan bidang dan domain presiden, tentu presiden tidak akan menjawab atau merespon itu, ucap mantan Panglima TNI itu. Itulah berita dari Tempo.com Jakarta. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang saya yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi.